Sudah beberapa hari ini timnas Jepang berada di Indonesia. Mereka juga sudah menjalani latihan di lapangan A, Kompleks Stadion GBK. Untuk skuadnya juga sudah full, termasuk pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Tapi sayang, dalam latihan dilakukan oleh Jepang, mereka mendapatkan gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah cuaca tak menentu yang ada di Jakarta. Kadang panas, kadang juga hujan. Tapi tenang, soal masalah ini, para pemain Jepang gak usah khawatir. Karena PSSI telah menyiapkan tim agar pemain Jepang merasa nyaman. Selain membahas timnas Jepang, ada kabar terbaru soal timnas Indonesia, termasuk kabar dari Kevin Dix dan Messi Legers. Dan untuk itu inilah cerita menjelang pertemuan Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, berbeda dengan negara-negara lain di grup C, Indonesia tampaknya lebih respect kepada Jepang. Alasannya adalah karena Jepang tidak aneh-aneh dan jarang sekali melakukan drama, entah di dalam maupun di luar lapangan. Selain itu, Jepang saat ini juga dianggap sebagai tim terbaik di Asia, sehingga situasi ini membuat Indonesia lebih segan terhadap pasukan Moriyasu tersebut. Berbagai perlakuan spesial pun dilakukan Indonesia untuk Jepang. Salah satunya adalah memberikan pengawalan ke skuad timnas Jepang, entah saat mau ke hotel maupun ke tempat latihan. Tujuan dari pengawalan itu adalah agar perjalanan timnas Jepang lancar dan cepat sampai ke tujuan. Dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia tentu semakin menunjukkan jika mereka adalah tuan rumah yang baik. Hitung-hitung juga sebagai bentuk persaudaraan antara Indonesia dan Jepang. Tapi selain itu, apa yang dilakukan Indonesia kepada Jepang juga sebagai bentuk sambutan. Karena sebelumnya Jepang sudah sangat lama tidak bermain di Indonesia. Jika melihat data yang ada, Jepang terakhir kali bermain di Indonesia tahun 1989 di babak kualifikasi Piala Dunia, yang mana kala itu kedua tim bermain imbang tanpa gol. Pengawalan khusus pemain memakai payung. Lanjut ke soal pengawalan tadi. Ternyata tak hanya bus Jepang yang mendapatkan pengawalan, karena pemain timnas Jepang juga mendapatkan perlakuan yang sama, terutama saat mereka akan menjalani latihan. Di antaranya yang dirasakan oleh Nagatomo. Saat akan menjalani latihan, mantan pemain Inter Milan tersebut dikawal oleh seorang petugas dengan menggunakan payung. Payung digunakan karena saat itu cuaca Jakarta sedang gerimis. Selain Nagatomo, ada beberapa pemain lain yang mendapatkan perlakuan serupa. Sebuah perlakuan yang tampaknya tidak akan didapatkan oleh Jepang jika bermain di negara lain. Fans timnas Jepang mulai berdatangan. Pertandingan antara Indonesia melawan Jepang tinggal menunggu beberapa hari lagi, dan seperti yang kita tahu, Jepang mendapatkan jatah sekitar 3.000 tiket bagi fans mereka yang mau datang dan mendukung langsung ke Stadion GBK. Dan kini para fans Jepang sudah mulai berdatangan, entah fans yang sebelumnya tinggal di Indonesia maupun fans yang datang langsung dari Jepang. Buktinya, kemarin Hajime Moriyasu bertemu dengan beberapa fans timnas Jepang. Pertemuan itu terjadi di lapangan latihan dan pelatih Hajime tampak senang bisa bertemu dengan fans Jepang di Indonesia. Rasa senang itu ditunjukkan dari raut wajahnya yang terlihat happy.
pemain Jepang kaget dihampiri bocil-bocil SSB. Selain fans dalam latihan timnas Jepang, mereka juga dihampiri oleh puluhan anak SSB. SSB itu adalah SSB Jakarta Japan Club. Para pemain Jepang pun melayani permintaan anak-anak, entah soal tanda tangan maupun meminta foto. Dalam latihan itu juga terlihat beberapa bintang timnas Jepang, seperti Wataru Endo hingga Takefusa Kubo. Mereka tampak sibuk melayani anak-anak SSB untuk sekedar memberikan tanda tangan. Jepang seperti melawan saudaranya sendiri. Laga antara Indonesia melawan Jepang juga dianggap sebagai laga yang saling mempertemukan antara dua saudara. Karena seperti yang kita tahu, hubungan antara Indonesia dan Jepang sudah terlihat sangat erat. Bahkan masing-masing pelatih saling memberikan respek satu sama lain. Tapi meski saudara, kedua tim pastinya ingin meraih kemenangan. Hal inilah yang coba diusahakan oleh timnas Indonesia bersama Sinteyong. Setelah membahas timnas Jepang, mari gantian membahas timnas Indonesia. Sama dengan apa yang dilakukan Jepang, Indonesia saat ini juga tengah melakukan persiapan agar nantinya bisa meraih hasil maksimal. Untuk skuadnya juga sudah lengkap karena Kevin Dix tiba kemarin. Pemain FC Copenhagen tersebut juga langsung mengikuti sesi latihan. Dan kabarnya Kevin Dix akan dimainkan langsung oleh Sinteyong. Soal ini disampaikan oleh STY usai ditemui media kemarin. Semua pemain baru saja bergabung hari ini, semuanya. Dan mulai hari ini kita akan mempersiapkan dan antisipasi pertandingan lawan Jepang dengan baik. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%, kata Sinteyong dikutip dari Bola Sport. Dengan kepastian Kevin Dix tentu menarik dinantikan bagaimana formasi yang bakal diterapkan oleh Sinteyong. Ada dua kemungkinan yang tampaknya akan dilakukan STY soal posisi bermain Kevin Dix. Kemungkinan pertama adalah saat Kevin Dix ditempatkan sebagai bek tengah bersama dua pemain lain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. Sementara kemungkinan kedua, Kevin Dix akan bermain sebagai bek sayap kanan, posisi yang biasanya dimainkan oleh Asnawi. Jika bermain sebagai bek sayap, maka Kevin Dix memiliki kesempatan untuk membantu serangan bagi timnas Indonesia. Lebih lanjut ke pembahasan soal Mads Hilgers. Dalam beberapa hari terakhir, namanya menjadi perbincangan hangat bagi fans Garuda. Itu terjadi karena pemain berusia 23 tahun tersebut batal bergabung bersama skuad Garuda. Alasannya adalah karena Hilgers harus menjalani pemulihan cedera yang sempat ia alami bersama klubnya. Tapi sayang situasi itu malah membuat Hilgers kena hujatan dari fans-fans FOMO. Selain Hilgers, hujatan juga diterima oleh FC Twente. Kebanyakan fans-fans FOMO menganggap jika Hilgers adalah pemain yang nasionalismenya kurang. Tak ingin masalahnya semakin runyam, Pak Sumarji selaku manajer timnas akhirnya angkat suara. Intinya, FC Twente memberitahu kepada Indonesia jika Mads Hilgers akan menjalani pemulihan di Belanda. Gini ya, sebenarnya kaitan dengan Mads, yang pertama ini Mads sendiri kondisinya masih hamstring, ya kondisinya masih hamstring, sehingga klubnya memberitahukan kepada kita untuk merawat Mads, melakukan terapi di Belanda, di Twente, sehingga Mads tidak berangkat ke Indonesia. Teruntuk fans yang suka menghujat pemain, lebih baik kalian belajar dan memahami situasi dulu. Karena kasus Hilgers sejatinya banyak dialami oleh pesepak bola lain. Bahkan saat ini ada beberapa pemain yang mengalami situasi serupa. Misalnya yang dialami oleh beberapa pemain timnas Inggris seperti Cole Palmer, Bukayo Saka, hingga Trent Alexander-Arnold. Pemain-pemain ini juga batal membela The Three Lions karena masih mengalami cedera ringan.
Bedanya, pemain tersebut tidak mendapatkan hujatan, malah mereka mendapatkan dukungan sekaligus doa agar cedera yang dialami cepat sembuh. Kini dengan apa yang sudah terjadi, pihak Twente tentunya kecewa karena niat baik mereka malah diterima buruk oleh fans Indonesia. Twente pastinya juga mikir-mikir, jika memaksakan Hilgers bermain lagi, takutnya cedera yang dialaminya bakal semakin parah. Jika parah, yang dirugikan tidak hanya Twente, karena timnas Indonesia juga bakal dirugikan. Dan situasi inilah yang belum sampai dipikirkan oleh fans-fans FOMO di tanah air. Jadi itulah cerita menjelang pertemuan antara Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.